Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil qabul wa misal wa ma'mul anna Allah yajma'una bi sayyidina rasul abil batur wa yarjuna kibaha fi ma naqul ala kunatin salihah wa ala ma nawa wa ahluna wa aslafuna wa aba'una salihun wa ala ma fi ilmillah min salihin niyah. Allah yaqbulu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim. Nawaina ta'aluma wa ta'lim wa tadakkur wa tadkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa sawabihi wa istishfa'a li anfusina bil ulum bi syai'ulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi abrazal Mustafa ilal wujudi fi syahri Rabi'il Awwal. Waqad sabbaha kullu malakin wa kabbara wa hallala al-habib al-afdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ad-da'i ila ahsanil hal wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ma'a ta'aqabatil ayyam wal layal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ashabal ma'ali hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para sepuh bin sepuh kawong suwana putri ingkang pantes kinabekten fadilatul kurama wa nujaba dumateng para rawuh temenipun al mukarram Bapak Ulin Najib rahimani wa rahimakumullah wa radiyakum wa barakalakum. Sepindah sumangga minangka perwangan ngatur kita mujake dalem wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang gadhahi sakataing katresnan dhumateng kita sedaya ingkang awujud kaharjan kabahagia swarasan sehingga kita saged makembal berwajah wonten ing dalam ingkang fa insyaallah mubarak menika. Nikmat sehat ingkang kita rasake ingkang dados pengangen-angen tiyang ingkang lebih gerah hadir wonten ing majelis ilmu menika inggih merupakan sebuah kenikmatan keranten dados pengangen-angen malaikat Jibril yang bercita-cita untuk bisa hadir dalam majelis zikir, majelis sholawat, majelis ta'lim. Dipun ngendikake wonten kitab Wasiatul Mustafa, ya Ali, wahai Sidina Ali, tamanna Jibrilu ayyakuna bani Adam, bahwa malaikat Jibril kepengin dadi menungso. Lisabihi salin karena 7 hal. Salah satu 7 hal tersebut adalah mujalasatil ulama, mujalasatis sholihin, bidzikri washolawah wa ta'lim. Salah satunya adalah bisa duduk bersama dengan para ulama, para soleh, dengan zikir bersama dan lain sebagainya. Ya dengan ingkang sampun kersa kroyo-royo duduk lesehan, insyaallah samangke di hari kiamat kita tidak duduk kados mekaten tapi duduk di mimbar-mimbarnya Allah. Keranten ada sebuah riwayat yang menyebutkan di dalam kitab Durratun Nasyid, inna lillahi ibadah, bahwa Allah itu mempunyai sekelompok kaum yudha'u lahum yaumal qiyamah, yang kaum tersebut akan ditempatkan oleh Allah di hari kiamat al-manabiru, di mimbar-mimbarnya, yang uduna 'alaiha, dan kelompok tersebut duduk di atas mimbarnya Allah. Kita tahu kalau mimbar itu adalah tempat yang tertinggi, tempat terhormat. Dan siapa yang menduduki mimbar-mimbarnya Allah? Disebutkan hum qaumun libasuhum nurun wa wujuhum nurun, yakni adalah kaum yang pakaiannya bersinar, wajahnya sangat bersinar,
walaisu bi anbiya'a wa syuhada'a, dan mereka bukan seorang nabi, mereka bukan seorang rasul, mereka bukan orang yang mati syahid. Lantas dari situlah salah satu sahabat memberanikan diri untuk bertanya, ya Rasulullah, manhum ya Rasulullah, siapa itu orang yang mempunyai cahaya sangat luar biasa, wajahnya bersinar, dan mereka bisa duduk di singgasananya Allah di hari kiamat. Dijawab sama Rasulullah, al-mutahabbuna lillah wal mutazawiruna fillah wal mutajalisuna bidzikri was salati fillah, yaitu orang ingkang sami asih-asihan dumateng Allah, yang ingkang sami purun silaturahim karena Allah, dengan rawuh mereka kita masuk silaturahim, diniati silaturahim, dan yang ingkang purun duduk bersama juga karena zikir, karena sholawat, itu pun juga karena Allah. Itulah orang-orang yang besok akan menempati mimbar-mimbarnya Allah. Meskipun kita di sini lesehan, besok kita akan ditempatkan di mimbar-mimbarnya Allah. Maka oleh karenanya nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, tidak ada sebuah tindakan yang pantas kita berikan tak lain dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, memberikan rasa syukur dengan bil-aqwal alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kita dzikirkan setiap harinya, tapi juga kita barengi dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan cara apa? Menunaikan beberapa tuntutannya dan juga meninggalkan segala larangan-larangannya. Dan di antara tuntutannya adalah menjaga kebersihan. Nah, ini akan menjadi tema kita. Makanya ada istilah an-nadhafatu minal iman, karena Allah juga menuntut kita untuk bisa melaksanakan kebersihan. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ta alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. An-nadhafatu ay hadhihi an-nadhafah utawi iki iku merdekelaake bebersih. Apa yang dimaksud dengan bebersih tersebut adalah izalatul awsah, menghilangkan beberapa kotoran-kotoran anil jasadi wal saubi wal makani, baik itu kotoran yang ada dan menempel di badan, kotoran yang menempel di pakaian, dan juga pokok kotoran yang menempel di tempat-tempat, bil istihmami wal istiqlal, dengan cara mandi, ada yang dengan cara bil wudu, ada cara yang dengan istilahnya itu bil istijab. Ini salah satunya adalah nadhafah. Kenapa kok dikatakan an-nadhafatu minal iman? Kebersihan itu bagian dari iman. Karena kebersihan ini menjadi sebuah syarat kesempurnaan kita menghadap Allah. Tanpa adanya sebuah kebersihan, kita tidak bisa diterima oleh Allah. Contoh sholat. Sholat itu tidak akan diterima kalau kita membawa najis, kita membawa hadas. La yaqbalullah sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholatnya salah satu di antara kalian jika dia itu hadas, dia belum mau berwudu. Makanya wudu ini sangat penting. Bahkan ada beberapa riwayat dengan cara yang namanya bebersih, orang tersebut bisa terangkat amalnya. Dengan cara bebersih, orang tersebut juga semakin sempurna ibadahnya. Kebalikannya, orang yang suka dengan yang namanya kekotoran, ya, pipis tidak pernah istinja, itu akan menjadi sebab apa? Adanya adab dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah itu suatu ketika Rasulullah itu berjalan-jalan di makam. Nah, di dalam makam tersebut Rasulullah berhenti. Sahabat tanya, Rasulullah jangan kok berhenti di makam niki? Jangan dongake di makam niki wonten napa ya Rasulullah? Aku mesake sahabat, di sini ada dua kaum. Yang satu itu melaksanakan hal yang remeh aslinya itu. Dia disiksa bukan karena meninggalkan puasanya, disiksa bukan karena meninggalkan zakat dan apapun itu, tapi karena disiksa meninggalkan hal yang remeh. Apa itu ya Rasul? Dijawab,
orang ini sholatnya bagus, zakatnya bagus, sedekahnya bagus, tapi ketika orang ini itu pipis, hanya itu mau mengeluarkan air kencingnya, sukanya itu di tempat yang sembarangan, bahkan tidak mau yang namanya istinja. Jadi sanggon-gon nunggu pojokan gon pertengahan ngono iku misale ana pasar malam langsung tur gon nyisor mobil ya. Nah inilah yang menjadi sebab ya. Karena inilah menjadi sebabnya apa? Ya, adabnya Allah itu ya diturunkan oleh. Makanya Rasulullah istanzihu 'anil baul. Kalian beristinjalah dari yang namanya ketika orang itu kencing ya. Ya, karena yang namanya hal tersebut itu amma ta'ada bil kubri. Umumnya itu orang diadab kubur karena hal yang sepele, karena tidak bisa menjaga kebersihan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa ya Rasul saya mendoakan orang ini? Karena salah satunya orang ini suka yang namanya ngadu domba. Jadi perkara sepele, suka ngadu domba dan pipis orang dicewok, itu menjadikan sebab orang tersebut mendapat adab di neraka. Makanya kalau ada yang namanya kamar mandi, saya itu lebih milih yang di kamar mandi yang tertutup Pak, daripada yang kencing sambil berdiri di lorot niku cuman resleting itu saya agak was-was. Karena apa? Takutnya itu air kencing nyiprat, entah itu di celana atau di sarung dan lain sebagainya. Itu yang menjadikan nanti tidak sahnya sholat saya, karena ada manek di situ berupa najis ya. Ini penting sekali. Jadi yang remeh-remeh hal tersebut ini harus kita perhatikan. Dan Allah sangat mencintai orang yang menjaga kebersihan. Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwasanya Allah itu sangat mencintai orang yang banyak taubatnya dan orang yang banyak melakukan kebersihan. Jadi kebersihan ini kenapa disebut sebagai sebagian dari iman? Karena merupakan sebuah kesempurnaan. Kita mau sholat juga harus bersih dari najis, dari hadas. Kita mau tawaf juga harus bersih. Masuk masjid juga harus bersih. Masuk masjid nggowo telek kucing gon najis kabeh jalan. Bahkan wanita yang sedang menstruasi pun istilahnya kan bawa hadas itu pun juga tidak diperkenankan kalau sedang menstruasi masuk masjid ya. Makanya sangat menjaga, Islam itu sangat menjaga kebersihannya ya. Dan kita dituntut setiap harinya itu melakukan kebersihan minimal 5 kali dalam sehari. Rupanya apa wudu nah iso luweh ditambahin apa sing sunah ya. Ana salat duha, ana salat misalnya tahiyatul masjid ya, salat dan lain sebagainya, isyraq itu mau ditambahkan ben apa besok istilahnya sepadan, wajah ini bersinar. Makanya nanti niku Nabi Musa iri oleh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, karena besok itu umatnya Kanjeng Nabi itu paling padang-padangnya umat kan. Padang-padangnya umat. Di dalam kitab Taurat tersebut itu banyak sekali keistimewaan yang salah satunya umat tersebut wajahnya sangat bersinar. Di antaranya umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa protes. Ya Rabb, wahai Tuhanku, ini ajidu fil al-wahyi, saya menemukan di dalam kitab Taurat ummatan yuhsyaruna yaumal qiyamah, umat yang kau kirim ya Rabb di hari kiamat, wujuhum ala suratil qamari, yang wajahnya itu bagaikan sinar rembulan ya Rabb. Faj'alhum ummati ya Rabb, jadikanlah umat yang engkau tulis di dalam kitab Taurat itu wajahnya bagaikan sinar rembulan itu adalah umatku. Ternyata tidak, bukan Nabi Musa. Umat yang saya jadikan wajahnya bersinar adalah umatnya Muhammad. Dengan syarat apa? Ghurran muhajjalina biasaril wudu wa sujud, umat Kanjeng Nabi sing bakal mencorong, paling mencorong sing kathah anggenipun wudu lan sujud. Maka semakin jenengan banyak wudunya, ya wajahnya semakin banyak mencorongi. Kalau bisa bagaimana? Kita di kamar mandi jangan cuma pipis, tapi dibarengi wudu, pipis wudu, kok
wudu meneh. Nanti habis itu resik-resik cuci tangan, wudu sekalian. Cuman sebentar, tapi luar biasa itu kalau dawamul wudu, insya Allah itu luar biasa. Wajah kita mencorong dan lain sebagainya ya. Dan masalah pahala juga beda ya. Wong sing gelem wudu karo sing ora masalah pahala juga beda. Bejal orang tidak punya wudu baca Quran boleh tidak? Boleh. Tapi mendapatkan pahala 10 ya. Tapi kalau orang itu mempunyai wudu, pahalanya tidak cuma 10, tapi pahalanya 25 hasanah. Nah, ya. Makanya ada step-stepnya. Maca Quran itu ono ganjaran-ganjaran ya. Wong sing gak duwe wudu ganjarane mung 10. Nek duwe wudu ganjarane 20. Nek gelem maca Quran ning jero salat ganjarane 100. Nah, jadi maos Quran itu nek ning jero salat paling dawa paling kathah. Makanya ana imam dawa-dawa surate aja digremengi, ganjarane kathah niku. Ganjarane kathah cuma liwau nggih Pak. Lempol. Memang istilahnya ganjaran niku ndadekno istilahnya ngoten. Tapi nek sing nom-noman aja sampe gresula istilahnya. Saya apik, saya akeh iku saya akeh. Saya sae ganjarane kathah. Al-Baqarah sak tamate, Pak. Biasane iku witir Pak. Terawih ngoten niku kula nate niku terawihan teng Solo. Niku ngatamke sampai 5 juz. Terus niku bar salat Isya istilahnya tarling ya, terawih keliling. Niku nate kula pindah teng Solo niku. Rampunge jam 2. Ya, ana wis pindah niku. Berarti niku mboten mereka malih. Lho kapok. Lah nggih. Ya salah satu kali menungso niku nggih ngoten. Cuma nak misale dibukake ganjarane Gusti Allah. Dibrekno ning donya. Insyaallah jengene jam 2, jam 3 ya kuat. Soale bodi kene ning donya. Masalahe ganjarane ijik di simpen. Iku masalahe niku napa nggih? Nek wis paling gremeng. Kula lanjutake malih. Iklam warwa sira. Anna nadhafatal badani ing sak temene kebersihan badan. Wasaubilan kebersihan pakaian. Wal makani dan juga kebersihan panggonan. Matlubatun iku dadi khabari inna matlubatun iku disumprih saran secara syarat. Jadi memang kebersihan badan, pakaian dan tempat itu memang sebuah tuntutan. Tanpa adanya sebuah kebersihan badan, pakaian dan tempat orang sah salat. Misalnya pakaiane kok ono telake utawa berduyoi anake, lha iku garing kan wah lali turu karo anake, tanake mau klepes kabeh. Lah jenengan mboten klepes tapi wis gulang-guling teng mriku. Nah niku sing dadosake najis atau tempatnya misalnya. Nah, ini salah satu menjadi apa ya, disuprih anggenipun jenengan itu bersih itu sendiri. Fayang bagi mongko sayugjolin insani kedua menungso, maka di suprih anggenipun menungso itu apa? Tandifu badanihi, apa bersihake awake. Nggih. Muta'ammidan hale wong kang ngrawat sya'ra ra'sihi, nggih. Rambute sirahe wau nggih. Dados salah satune kanggo ngrawat rambute dan lain sebagainya. Kelawan apa salah satunya bebersihin dengan pintasrihi kelawan jungkas waduhni lan juga ngelengoni. Kanjeng Nabi niku senengane jungkas dan suka pakai istilah lengo Pak. Biyen gua lengo rambut gitu Pak. Saniki cek tumen apa mboten iki. Nah, niku minyak rambut istilah Kemiri. Ben rambutnya lebat. Nah, kemiri tinggal raup engko udah jadi sunggokong jadinya. Keranten niku pun nonton dawe. Li'annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena saat temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nate setiap harinya itu kana yudhinu niku nglampahake anggenipun napa niku ngelengani sapa Kanjeng Nabi ra'sahu ing rambute dan juga wa yusarrihu sya'rahu dan juga bisa jungkasi ing rambutnya menika. Dados sering itu Kanjeng Nabi kados ngoten niku. Dados menawi jenengan pengen nderekake nggih kedah dilengani sing sae pakai jungkas. Wah niku
Wis otomatis ana nek. Buat nasa piling kinclong nek wonten Islam sakilang. ya. Minyak tilas iki. Kemiri jane kaya. Kemiri. Nah pengen kinclong balik. Tanco. Minyak kletek mbah ya. Ngeketek malah dibayak semut. Terus niku salah satunya adalah dengan cara tadi ya dengan ngerawat rambut ya dengan cara dijungkas atau mungkin dilengami dan juga ngerawat udunehi muta kupingnya juga dibersihkan bil gusti dengan cara membasuh dan juga ngusap. Jadi kuping itu kan biasanya nek ora tau diresiki diurek-urek iku biasanya gudal wireng ngoten niku ya bolot istilahnya niku. Dan juga wafahu dan juga salah satu tutuke cangkeme kelawan apa bilmat nanti kelawan kemu. Nah, kemu niku nggih manfaate kathah. Makane wudu niku aslinipun pun sempurna niku Pak nggih. Wis ana kemune, wis ana mbasuh wajahe, wis ana mbasuh kuping, wis ana nyerot irung. Nah, itu semuanya sudah komplit itu. Masalah wudu niku sangat luar biasa. Nggih. Makanya kita harus bisa menjaga wudhu kita. Karena nak tiang niku saya wudune, nggih, saya sholat itu. Man ahsanal wudhu, ahsana sholat. Wa man ahsana sholat, ahsanallahu umurad dini wad dunya. Niku dalile. Wong sing gelem ngapikake wudune, wong iku bakal apik sholate. Lah wong sing gelem apik salate Gusti Allah bakal bagusake segala urusan-urusan tersebut, baik itu urusan agama dan dunianya. Boh gampang golek rezeki dan lain sebagainya. Sementing disempurnane. Aja dipok sing wajib-wajib kok. Sing sunah dilakoni nggih. Kados wudu ngoten niku sing pertama napa Pak? Nggih cuci tangan. Ono dungane niku nggih bismillahirrahmanirrahim. Terus bakal cuci tangan niku maos alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Ya alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Terus bakal niku nembe masuke irung. Istilahnya napa niku? Istinsyak. Ya istinsyak niku ya kudune diserot kan. Banyu iki diserot sampai pol negeri. Dibokke. Nak wong umumnya niku mboten paham, ora diserot tapi sing banyune ditelesi kon tangan terus dioleh-oleh ngaten. Tangane sing dilebono irung niku mboten istinsak niku. Dadi sing diarani istinsak memang bener-bener nyerot terus disemprotke. Karena istinsak niku manfaatnya nggih kathah. Kemarin itu ada penelitian di mana itu Australia. Manfaatnya istinsak itu luar biasa. Selain tadi ya sebagai kesempurnaan dan lain sebagainya, dari segi manfaat kedokteran itu baik. Salah satunya bisa mencegah dari yang namanya penyakit radang paru-paru, radang hidung, dan juga bisa menghilangkan kuman-kuman bakteri yang nantinya akan menjadi infeksi hidung. Itu salah satu pentingnya istinsak itu. Yang pertama menjaga kesehatan. Yang kedua, kalau kita bisa sempurna wudunya, ya air yang keluar pun itu juga keluar dosa kita. Ada itu Rasulullah dawuh, idza tawaddoa, ketika orang tersebut wudu, tahanat dunubuhu, itu dosa-dosanya itu rontok. Kama tahanatil aurat minas sajar, seperti rontoknya apa itu daun-daun dari yang namanya pohon. Ya, makanya jenengan misalnya nak utek-utek upel kan ora rontok dosane. Ijek nempel, tapi nak gak serot ngono kae ngono be medal. Terus dosa sing mriki medal, sing wajah mau medal, tangane sing gawene maksiat medal kabeh. Kuping sing gawene dienggo ngrungokno sing elek-elek dosane ilang. Kok iki niku wudu, makane jenengan wudu nggih niku pun dosane ilang kabeh. Lah mboten nganggo sing napa niku? Ada nate sing wudu rasan beneran Pak. Sing nate apa yang dia? Napa niku? Donga-donga cuci tangan niku. Nggih. Lah mboten iso. Mboten iso mboten napa-napa. Niku namung kesempurnaan mawon. Oh mboten iso. Kesempurnaan. Bahkan itu ada riwayat itu Habib Umar bin Hasan Al-Attas saking menjaga kesempurnaan wudu itu wudunya bisa sampai 1 jam. Wudu tok niku. Saking sempurnaan ini. Sholatnya mbok pirang jam. Karena tadi menjaga itu
ana donga-dongane dadi lagian tangan niku ana dongane alhamdulillah di ja'alal ma'a tahurun. Nanti istinsak ngoten nggih. Allahumma askini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dadi nyerat to askini min haudi nabiyyika. Jadi ya Allah mugi-mugi mangke kawula saged istilahnya itu mendapatkan telaganya Rasulullah. Nanti berkumur juga gitu. Jadi berkumur nanti juga ada doanya. Oke. Allahumma la tahrimuni apa niku min ni'ami jinani. Nah, jadi ya Allah janganlah engkau haramkan saya dari yang namanya raihata ni'amika wa jinani. Jadi dari yang namanya kenikmatan bisa mencium bau surga dan kenikmatan engkau itu. Nah, terus bariku wajah niku yang tutungane malih Allahumma bayyid wajhi ya Allah putihkanlah wajah saya ya Allah yauma tubyaddu wujuh wa taswaddu wujuh di mana itu terus ada doanya membasuh wajah nanti tangan nggih ngoten Allahumma atini kitabi biyaminik ya Allah berikanlah saya nanti ketika saya mendapatkan kitab saya buku saya rapot saya bisa mau nampani kelawan asto dengan iku ya utungane mangke rambut ki ngoten Allahumma harim basori wa basyirati alan nar ya Allah haramkanlah rambut saya kulit rambut saya dari yang namanya api neraka kuping nggih ngoten ketika dibasuh Allahumma ij'alni minal ladina apa niku minal ladina yastami'unal qaul. Nah itu ana dungane sendiri-sendiri Boten barbar ya Pak. Cuman kalau memang istilahnya kita bisa melaksanakan secara itu, cuman nak wudu kan biasanya kan agak menang tau Pak. Paling niat nawaitul wudu ngono tok nggon jero ati, sing liyane ora maca donga. Terus saya iki masuk niate nek masuk lalu tok niku agak. Wes batas. Itu memang sepele. Sepele. Tapi kalau lebih bagusnya lagi tadi dibarengi dengan doa-doa tadi itu lebih bagus. Engko basuh sikil ya ono dongane. Allahumma sabbit qadami ala sirati ya Allah tetapkanlah kaki saya ini nanti bisa menginjakkan siratal mustaqim dengan selamat kan gitu. Jadi kalau tuntutan yang diwarahno karoan Kanjeng Nabi niku luar biasa kados ngoten. Kula piyambak nggih ngoten Mbah. Idale nek kesusu ya ora aku donga-donganan. Sami langsung Mesti jawab teng mriki lho. Cuman sing kula tesih emot niku bakda wuyu niku tesih donga. Niku wau dongane terus badhe niku maos ayat kursi sepindah inna anjalna ping 3 niku sing paling kula nggih dawangke niku terus yang niku wonten fadilahe niku Pak jenengan maos ayat kursi badal wudu man tawaddoa wudu wong sing gelem melaksanakan wudu tadi ya man qara'a ayatal kursi wong sing gelem maca ayat kursi ba'dal wudu wong sing gelem maca ayat kursi ba'dal wudu ya yuk to sawaba arba'ina aliman orang tersebut akan diberikan pahala 40 orang alim. Jadi ono kiai-kiai sakutus sak level bahasa Arabi dengan dikai ganjaran itu 40 kiai niku Pak. Ya terus bar wudu ampun supe maos ayat kursi ini ajalan lagi ngoten ku fadilah kathah niku sing sepindah kedua ketiga banyak itu niku ingkang kula rutinake niku kali Allah Mas Alim atau Pak Pino Salim nom tatahirin tak tambahi malih napa malih niku Allahumma nawirhu qulubana wa wujuhana binurillah wa binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah niku warahane Mbah Put niku. Nah, saya diajari bapak saya diajari sama Maulana Habib Muhammad Lutfi Allahumma tapi nawirhu qulubana wa wujuhana binurillah wa binuri Muhammadin. Jadi wajah kita besok akan mendapat nurnya Allah dan nurnya Kanjeng Nabi. Itu yang masih saya ingat ajaran dari bapak itu. Sampai gede ya tak hafal. Baru mutu itu tak waca gimana. Tapi nek misale gak hafal mboten apa-apa ya. Oh itu mah kesempurnaan ki. Dan nanti pono donga mau ndak ada saja gitu. Setiap usapan donga. Yang kena misalnya ketinggalan saged ditingali teng YouTube niki wonten rekamane saking Mas Amin niki.
Kuota sih, Mbak. Nggih, kuota riyen. Nak boten kedah kuota mangke saged ing daleme kula wonten wifi. Bukan denger HP sebenarnya. Ya, terus kalau masalah mulut itu tadi dengan madmadhah kemu atau wasiwak siwakan. Nah, siwakan ini bisa dengan menggunakan kayu siwak atau istilahnya bisa menggunakan sikat gigi. Tapi kalau saya suka bawa seperti ingatan kita. Ya, ini kayu siwak. Cara pegangnya bagaimana ke atas ngeten iki? Iki pegang untuk kayu siwak. Ono kok. Mas Ulin coba. Entuk niku teng harus semene, Mak. Imam Sibli niku ngeten iki. Pernah itu suatu ketika Imam Sibli golek jenenge kayu siwak gak ada. Ada satu orang yang jualan kayu siwak tapi nengkek Imam Sibli. Nengkek berarti bagaimana? Kayu siwak satu batang ini dijual dengan harga 1 dinar. Padahal 1 dinarnya nak misalnya rupiah itu 50.000, 50 parli 100 berapa Pak? 5 juta. Tapi yang namanya Imam Sibli enggak ya ora pengen sing iku, wis duwite metu lah. Boros akeh lah, sepenting dene entuk kayu siwak. Sampai digitukan. Teman-temannya gitu tuh. Kowe goblok ditengkek. Wong kayu siji kok mbak tuku ku karep piye? Mak 5 juta regane. Biasane kono-kono regane 10.000, 20.000 ngono. Kowe kok gelem ditengkek rego 5 juta. Jawabannya Imam Sibli apa? Wah 5 juta itu ora ono apa-apa ini dibanding ku besok ku ning Gusti Allah balas nih. Karena satu siwak ini sangat luar biasa, Mbak. Misal orang bersiwakan sama yang tidak itu beda. Salat dengan bersiwakan sama yang tidak sudah beda. Salatun bisiwakin, salat dengan menggunakan siwak. Afdhalu min sab'ina salatan bi ghairi siwak. Itu lebih bagus daripada salat yang tidak menggunakan siwak. 70. Jadi jenengan siwakan seret-seret sekali karoan kancane jenengan mes salat ping 70 iku jek mulya jenengan. Sepele kados ngaten niku sepele hal ngaten iki. Nggih, sepele saja cuman Rasulullah selalu mendawamkan salat nggih ngoten, ketika mau tidur nggih ngoten, ketika mau mudarasah belajar nggih ngoten. Nggih, gosok-gosok ngoten niku. Dan lain sebagainya. Tapi nak misalnya mboten tidak nggih niku pakai sikat gigi monggo. Tata caranya gitu nggih. Nah, terus ngeten sepindah tata cara untuk siwakan itu jenengan niat riyen. Niatnya bagaimana? Nawaitu an attabi'a sunnata Rasulillah. Saya niat untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah. Kemudian setelah itu jangan baca bismillah. Setelah bismillah baca sholawat dahulu. Sholawatnya seperti apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi thahir wa ala alihi wa ashabihil adhar wa ashabihil ahyar. Itu aja. Iku dongane sholawate. Lah dongane benten malih. Ketika sudah sholawat itu dengan baca Allahumma thahhir fahmi, Allahumma thahhir fahmi wa qalbi. Ya Allah bersihkanlah mulutku dan hatiku. Wa nawwir qalbi wa harrimni 'alan nar. Niku dungane siwakan. Ya betul. Allahumma thahhir fahmi wa qalbi. Ora dikene tulisan iso maca. Ya Allah bersihkanlah mulutku dan hatiku wa nawwir qalbi wa harrimni 'alan nar. Niku dungane siwakan mawon. Napa mboten upame mboten doa nggih mboten napa-napa niat mawon kula niat siwakan kula ndereke sunah Kanjeng Nabi. Pun nak mau kan ibuke pengen kali siae, nak pengen siwa-siwa. Lah cara megangnya kados ngeten, di awal dari yang kanan terlebih dahulu ngeten. Kados ngeten. Mangke mboten niku nembe angka 8. Nah, set ngeten. Nah, diputer-puter angka 8 seret dari kanan ke atas. Jadi melengkungnya itu seperti angka 8. Nah, makanya ini pas bahas siwakan dan langsungan iya Pak bisa dipraktekkan. Biasanya diogrok-ogrok ngeten. Terus istilahnya ngeten ke bawah, dari atas ke bawah terus dari atas ke bawah. Nah, itu membuat angka 8. Cuman posisinya kan membujur ya istilahnya. Boten ke atas. Nggih. Ngoten. Terus itu tata caranya bersiwak. Nggih kula nek kan enten
asal kayu sewa kan agar kuwi gosok-gosok ngoten. Nggih, mboten napa-napa. Nah iki pun ngertos carane nggih Mbak nggih. Cara Nek megang. niate mboten iso, mboten. Terus ngeten, ya terus megangnya seperti itu dan kita melingkar ke bawah ke atas seperti angka 8. Iku kados ngoten. Iku sing sae ngoten. Nek misale mboten ngertos nggih, wong kerja ogrok-ogrok mboten. Nggih. Wong lan udah ngerti. Tadi selain merawat rambut, merawat kuping, merawat apa tadi mulut, juga merawat apa ini? Hidung juga ya. Bil istinsaki tadi sudah dibahas, wal istinsa juga sudah. Wa adhafiruhu dan juga piro-piro kuku. Bigus 5 tahtahu dengan basuh kotoran-kotoran yang ada di bawahnya kuku. Cara motong kuku nggih wonten caranya. Oke. Cara motong kuku menurut jumhur itu diawali dari tangan kanan dulu. Apa itu? Telunjuk, kemudian jari tengah dari kanan, kemudian manis, kemudian jendek. Dari sini aja jempol sih bah. Jendek dien yang bagian kiri. Jendek bagian kiri, manis, tengah, telunjuk, jempol kiri, baru jempol kanan. Itu cara memotong kuku. Kulo nek ketok mah teng mriki. Nggih. Itu orden. Sak kenane ya Mbak ya. Tapi nak pengen jumhur seperti itu. Tapi nak menurut cara memotong kuku menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada beda lagi. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku nak motong kuku ketika Kamis sore. Terus untuk dino loro, yo dino Jumat ya Hansal. Biasanya Kamis kan selalu Jumat bah, nak wong Jawa. Yo untuk dino Kamis. Makanya niku kula tiru. Dan cara memotongnya Syekh Abdul Qadir ini kalau kita ikuti itu bisa menjadikan kita kaya raya. Caranya bagaimana? Ben ngertos? Nggih, ilmune ngaten. Cara memotong ala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang pertama, kuku tengah. Jangan Pak. Nggih, tangan riyen. Tangan bagian tengah. Bakdo jari tengah nembe jari kelingking. Nggih, bakdo tengah kelingking, terus jari jempol, manis, telunjuk. Apa lho? Tengah. Ya, tengah, jendek, jempol, manis, telunjuk. Mangke kiri juga gitu. Napa? Balik Pak. Mikir yen, tengah, jendek, jempol, manis, nanti Manis ku di manis iki. manis ya niku Mbah. Iki dah. Yo niku telunjuk. Sesep sik Mbak, malah suara kayak Hitung sik nggih Mbah nggih. Iki demo-demo apa wau nak pengen rezekine kita jenengan usahakan satu tengah dulu baru jendek, kemudian jempol, manis baru telunjuk. Nah, niku demo-demo jenengan ngetok ini sore dino Kamis badal asar. Tau cuma esok. Tengah. Malah ora dino iku arang. Niki pun pas ilmune kan ngoten niku pas ketok niku bae. Lah niki nak rencang-rencang pengen istilahnya dereke jemhur nggih monggo. Tapi nak kula senengane remen sing ala Abdul Qadir niku. Dan kula pakai alhamdulillah nggih ngoten terjawab niku. Alhamdulillah badhe ngetoki ana telepon Agus kagep ngisi tausiah yakin ngoten. Berarti mati ngono. Aku pada tok wah, harus bawaan. Mati Mbah. Ngene masjid, Bah. Nggih. Sedunge jeruk piro? Wis wong ngajine ndek duwe wae. Dados sedeng ngertos cara-cara kaifiahnya memotong bagaimana kaifiahnya. Doa wudu mau sepele ya. Ono donga-dongane akeh. Cuman kalau enggak tak sebutkan itu orang itu enggak paham. Makanya tak rincikan seperti ini biar ternyata wudu kok ora mbak dibasuh tok ono dongane bareng ya ono. Siwakan itu ogah madrasah kocok tok ono. Wonten niku. Nah, makanya nek misalnya pengen diulangi lagi bisa ditonton di channel YouTube-nya Mas Amin Nasir. Niku ditulis ki mangke kali Mas. Betul ya, Sir. Nah. Iki. Mbak Nu. Nggih. Nggih pakai ditulis kayak go. Tulisake malih. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam lan teman-teman ono an Nabi sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yudhino iku nglengani sapa kanjeng Nabi rasahu ing mustakane kanjeng Nabi. Dadi karo kanjeng Nabi kok jadi sirah-sirah mesti mustaka nggih. Wa yusarrihu lan jungkasi sapa kanjeng Nabi sya'rahu ing rambut niku basa kramane napa? Rek maneh kanjeng Nabi. Wah aku sing
lali bahasa Jawa Bromo. Wong Jawa rasa basa Jawa. Nggih ngoten mawon niki sumakala wayang bagi lahu aidan niki kula gedhe mawon alhamdulillah kok keteranganipun kathah nggih Pak. Nek ngajine sithik-sithik makin nyantole gedhe nanging nek kata-kata dong ilang iku lho wedi. Nggih niki mawon bismillahirrahmanirrahim subhanallah bisa diwali baru subhanallah. Subhan kutusul malaikat wa ruh falakal hamdu atata'ala falakal hamdu batari falakal hamdu taradi Allahumma innaka alhamdulillah ila ila anta alhanan alamanan badi sama'at wal kurang ya awal al-awalin ya akhirul akhirin ya tarahum masyikin ar-rahman rahimin ya maulana ya mujib ya hadirana ya tawasana ika bin habibir Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ikut hajatin al-qarib Allahumma salli sayyidina Muhammadin fil awal sayyidina Muhammadin fil akhir sayyidina Muhammadin nabi as-salatu wassalamu ala nabiyyina alika wa ala alihi ya sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ibadillah صالحين أغثنا أغثنا سامي الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقبلنا بالأمداد وفوق المراد في دار الدنيا والآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه اللهم ارزقنا فهم نبينا وحفظ المرسلين ألهم الملائكة المقربين بفضل فهمنا سليمان وكل ما سعدنا يقيم يربي موسى وهارون وعن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أكرمنا بشدة الفهم وأرجنا حق سيدنا محمد وعلى سيدنا اللهم يا الله اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم خلص أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم افتح أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم فارج عن أمة سيدنا محمد فجر عاجلا يا رب العالمين يا الله بها يا الله بها يا الله بشهرنا يا الله بها يا الله بها يا الله بشهرنا يا الله بها يا الله بها يا الله بها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.